Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amalia Rizka Sugiarto, STMT, selaku dosen pengampu pengantar literasi digital. Di sini kami akan menjelaskan tentang operasi dan utility. Di kelompok kami terdiri dari Daniel Liga Saputra selaku saya sendiri, ada Ricky Leonardo Silitonga, dan Elang Satria Jingga Wijaya Alintakwa. Yang pertama ada sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau operation system OS adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti software-software itu. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Macam-macam operasi. Yang pertama ada Microsoft Windows, yang kedua ada Linux, yang ketiga ada macOS, yang keempat ada Microsoft DOS, Disk Operation System, yang kelima ada Amiga, yang keenam ada Linux. Baik, yang pertama ada Microsoft Windows, adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis, GUI. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama adalah Microsoft Windows yang dioperasikan pada pertengahan 1980-an. Windows 1 1985, Windows 2 1987, Windows 3 1990, Windows 3.1 1992, Windows 95 1995, Windows 98 1998, Windows Millennium Edition tahun 2000, Windows XP 2001, Windows Vista 2006, Windows 7 2009, Windows 8 2012, Windows 8.1 2013, Windows 10 tahun 2015, Windows 11 tahun 2021. Yang kedua ada Linux. Linux merupakan bagian dari keluarga sistem operasi sumber terbuka, yang berarti mereka dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja di seluruh dunia. Yang kedua ada macOS. macOS adalah satu dari macam-macam sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Macintosh, disebut Mac baru. Banyak orang lebih menyukai tampilan sistem operasi macOS X daripada Windows, walaupun harga komputer Apple cenderung lebih mahal. Yang keempat ada Microsoft DOS, Disk Operation System. Sistem operasi ini merupakan awal dari sistem operasi pada Microsoft. Kelebihan dari sistem operasi DOS ini adalah memiliki ukuran yang kecil, pengguna memori cukup ringan, serta sangat kompatibel dengan berbagai perangkat. Sementara itu, kekurangan sistem DOS adalah hanya berupa tulisan, serta tidak ada grafiknya, karena sistem operasi ini merupakan generasi pertama. Yang kelima ada Amiga. Amiga merupakan sistem operasi terdahulu dan sampai sekarang masih ada yang khusus digunakan untuk laptop Amiga. Sistem operasi ini juga sudah menggunakan tampilan antarmuka bagi penggunanya. Yang keenam ada Unix. Ada juga sistem operasi Unix yang dibuat oleh sebuah perusahaan AT&T, General Electric, dan juga MIT pada tahun 1965 untuk DARPA. Unix ini juga adalah sebuah sistem operasi baku yang dapat dipakai dari segala komputer dan termasuk juga komputer mini. Oke, yang berikutnya ada pengertian sistem operasi menurut para ahli.
Yang pertama, menurut Limrus Syamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Yang kedua, menurut Ferry Indayuda, sistem operasi adalah sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi program atau software yang ada di komputer. Lalu yang ketiga ada menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen, perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Yang berikutnya ada fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi yang pertama ada manajemen sumber daya komputer, lalu berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat, menghubungkan hardware, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat, dan yang terakhir ada mengatur sistem kerja perangkat. Jenis sistem operasi komputer. Yang pertama, sistem operasi standalone. Pada sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Lalu yang berikutnya ada sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Lalu yang ketiga ada sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri. Memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Lalu yang berikutnya ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Utility. Apa itu utility software? Utility software adalah sistem software yang membantu fungsi dari sistem komputer atau agar dapat berjalan dengan benar dan lancar. Utility software juga membantu sistem operasi dalam mengelola, mengatur, memelihara, menganalisa, dan mengoptimalkan fungsi sistem komputer. Satu jenis utility software adalah sebuah utilitas atau tools atau alat. Utility terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada utility internal. Ini tuh software atau tools yang sudah ada secara default di sistem operasi setelah menginstalnya. Salah satu yang harus ada dalam utility internal adalah divwrap yang nantinya dapat membantu kita mengatur layout file yang rusak dan mengembalikan file yang tidak hilang saat dihapus. Lalu yang kedua ada utility eksternal. Nah, ini bukan bawaan dari sistem operasi, jadi kita perlu menginstalnya terlebih dahulu sebelum bisa menggunakannya. Contohnya ada software antivirus, web programming, registry cleaner, Office, multimedia, dan lain-lain. Manfaat dari utility software. Defragmentasi disk membantu memperbaiki error yang ditemukan di hard disk drive, memeriksa status dan profil sistem untuk melindungi status sistem komputer. Backup utility dengan compression untuk mengambil data yang hilang, scan virus dan disk cleanser untuk menghilangkan file yang tidak diinginkan, memperbaiki sistem untuk memperbaiki masalah, memonitor device secara real time untuk mengawasi ancaman online, perangkat bawaan dengan interface yang modern, scanning cepat dengan privasi yang lebih canggih. Jenis utility software, antivirus. Antivirus atau anti-malware adalah tools pendeteksi ancaman yang dirancang untuk menghilangkan semua jenis virus, malware, dan ancaman dunia maya lainnya dari perangkat. Kedua, file management utilities. Software ini memiliki tugas membuat arsip backup software, membuat ukuran data lebih kecil, atau mengkompres dari manajer file. Backup utilities. Software ini membantu menyiapkan kopi database, file, dan dokumen. Backup utilities bertanggung jawab untuk menyimpan informasi, sehingga file dapat diambil dengan yang kembali, hilang, atau dicuri. Yang keempat, storage device management utilities. Semua software utility yang berkaitan dengan disk, termasuk dalam utilitas ini. Softwarenya dapat berupa pemeriksa disk, editor partisi disk, format disk, penganalisis ruang disk, dan sebagainya.
Selanjutnya, data synchronization tools. Tools ini membantu menyinkronkan data antara 2 dan lebih device. Disk cleanup tool. Disk cleanup tool membantu membersihkan ruang dalam hard disk drive yang biasa disebut junk file. Debugger. Debugger adalah sejenis software utility untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam program komputer yang berbeda. Yang keempat, screensaver. Screensaver akan mengisi ruang kosong di layar komputer dengan pola gambar yang bergerak dan wallpaper. Clipboard managers. Clipboard managers digunakan untuk mengoptimalkan proses penyalinan dokumen dari sistem komputasi. Sistem monitor. Sistem monitor dipercaya untuk melacak sumber daya sistem melalui widget. Sistem profiles. Sistem profilers menawarkan informasi tentang hardware yang terpasang dan software yang diinstal pada suatu sistem secara tepat. Registry cleaner merupakan database di sistem operasi Windows. Registry bisa menjadi tidak efisien lagi kerjanya ketika Anda terlalu sering melakukan pekerjaan di sistem operasi. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami menjelaskan tentang sistem operasi dan utility. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.